Halo, nama saya Rado Sijabat. Saya akan menjelaskan materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Apa pengertian perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Ciri-ciri perusahaan dagang ialah: pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Dua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Tiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Empat, antara barang yang dibeli dan yang barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Lima, tujuan utama mencari laba dengan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Tahap pencatatan transaksi perusahaan dagang. 1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. 2. Pencatatan dalam jurnal. 3. Pemindah bukuan ke buku besar. Tahap penyisiran. 1. Menyusun neraca saldo. 2. Menyusun jurnal penyesuaian atau adjustment entries. 3. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. 4. Menyusun neraca lajur. Tahap laporan akuntansi perusahaan dagang. 1. Laporan keuangan. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan modal. 4. Neraca. Jenis-jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan dagang barang jadi. B. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, perusahaan dagang pengecer. Di tabel itu hanya ada 3 yang termasuk perusahaan dagang, yaitu toko sepatu, dealer sepeda motor, dan juga agen minyak tanah. Selainnya tidak termasuk perusahaan dagang. Macam transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. 1. Pembelian barang dagang secara kredit dan tunai. 3. Teratur pembelian. 4. Potongan pembelian. 5. Beban angkut pembelian. Pencatatan transaksi ke jurnal umum. Pembelian barang dagang secara tunai mengakibatkan akun kas berkurang dan akun pembelian akan bertambah. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas pembelian dan mengkredit akun kas. Contoh, pada tanggal 24 April 2008 dikirim nota debit kepada toko Karisma atas pembelian barang dagang pada tanggal 13 April 2008 seharga 150.000. Maka akunnya adalah seperti inilah akun analisisnya. Syarat penyerahan barang. Ada 2 syarat yang dilakukan penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli, yaitu A. FOB shipping point atau French gudang penjual, artinya beban angkut barang semenjak dari gudang penjual hingga dengan gudang pembeli menjadi tanggung tanggapan penjual. Syarat pembayaran barang. Dalam perjanjian jual beli barang dagangan terdapat beberapa syarat pembayaran, antara lain sebagai berikut. A. Tunai atau kontan. Artinya pembayaran dilakukan dikala terjadinya transaksi baik secara eksklusif atau dengan uang tunai maupun pembayaran giro billiet. B. N atau 30. N yakni kependekan dari neto. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. C. N atau EOM, artinya pembayaran dilakukan paling lambat final bulan. E. 2 atau 10. N atau 30. Artinya bila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, terdapat penggalan 2% jangka waktu kredit 30 hari. Bukti laporan transaksi adalah surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya suatu kegiatan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Surat ini menjadi bukti bahwa transaksi benar-benar dilakukan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Bukti laporan transaksi ini
Sangat penting bagi operasional perusahaan karena bisa pula menjadi bahan untuk mengukur keefektifan sumber daya ekonominya. Bukti laporan transaksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Contoh-contoh ini umumnya dipakai baik untuk perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah dokumen tanda bukti bahwa perusahaan sudah menerima uang secara tunai. Bukti kas keluar adalah dokumen tanda bukti bahwa perusahaan sudah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian pembayaran gaji, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain. Nota debit. Nota debit adalah pemberitahuan yang dikirim perusahaan kepada konsumennya yang menyatakan bahwa akunnya sudah didebit dengan nominal. Nota kredit. Nota kredit adalah pemberitahuan yang dikirim perusahaan kepada konsumennya yang menyatakan bahwa akunnya sudah dikredit dengan nominal tertentu. Demikianlah video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.